Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau di tengah situasi pemerintahan saat ini kita masih diberi kebebasan untuk datang kepada Tuhan, beribadah, menaikkan rasa syukur kita, bukan karena kekuatan kita namun semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk membagikan berkat, membagikan shalom kepada kanan kiri kita. Saya persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah di pagi hari ini. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mazmur 5 ayat 8. Biarlah sukacita kita penuh karena kita telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Dan kita dilayakkan pagi hari ini untuk menghampiri Tuhan. Biarlah kita memuji-muji Tuhan dan kita menaikkan rasa syukur kita karena kita berkemenangan di dalam Tuhan. Cita-Ku
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini dan melawat setiap kami. Kami ingin mempersembahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kita masih diberi waktu dan kesempatan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di negara kita, maka pesan pastoral secara PGMW disampaikan bersama-sama. Mari kita agar senantiasa mendoakan situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, termasuk kota di mana kita tinggal di Kabupaten Jepara. Sungguh Tuhan memberi keamanan, Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun akan bangsa yang ada di negeri kita. Lalu yang kedua, mari kita terus menjaga situasi ini agar tetap menjadi damai. Kita berkontribusi di dalamnya, menyuarakan suara perdamaian. Jangan mudah kita diprovokasi oleh banyak hal atau mensos yang bertebaran di sekitar kita, agar tidak menjadi memperkeruh suasana yang ada di negeri kita ini. Karena situasi yang ada di sekitar kita marak di beberapa tempat, kalau kita tidak memiliki kepentingan yang sangat krusial, mendesak, penting, lebih baik jangan pergi dulu keluar kota, karena kita tidak tahu situasi dan kondisi kota-kota yang akan kita kunjungi. Mari kita terus berdoa, mohon kepada Tuhan, lawatan Tuhan turun atas bangsa kita dan kita boleh menikmati sungguh-sungguh arti kemerdekaan yang Tuhan beri, menggunakan sebaik mungkin, bukan justru hidup
sesuka hati sehingga akan merugikan baik bagi diri sendiri maupun juga merugikan banyak orang. Mari menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, mengalami perubahan hidup karena Kristus sudah mengubah hidup setiap kita. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kita. Ya, Paulus ketika dia sebelum mengenal Kristus, dia hidup bersekutu dengan dunia. Dia merasa hidupnya hebat karena dia bisa menguasai dunia, menganiaya orang percaya. Itu adalah kebanggaan dia. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ingin ikut merasakan penderitaan Kristus. Bersekutu dengan penderitaan Kristus, itu yang dilakukannya ketika secara pribadi berjumpa dengan Kristus. Bagaimana dengan kita? Kapan Bapak Ibu berjumpa secara pribadi dengan Kristus sehingga merasakan betapa kita ini orang yang tidak ada apa-apanya ketika kita berjumpa dengan Kristus? Maukah kita diubahkan? Maukah kita ingin menjadi serupa dengan Kristus? Karena itu kerinduan Kristus bahwa kita ingin hidup dan merasakan apa yang Yesus rasakan. Tapi kita bersuka cita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa yang senantiasa mengarahkan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Kita pujikan sambil bertepuk tangan karena ini hari yang bahagia.
mengutip dari Clarence Bowman, kita berdoa bukan untuk memberitahu Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi untuk mengundang Tuhan agar Tuhan mengatur hidup kita. Ya, kita seringkali ketika berdoa, kita sudah menyusun daftar apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, keinginan-keinginan kita, rencana-rencana kita. Tapi pernahkah dalam pikiran kita sesekali kita meminta Tuhan untuk mengatur hidup kita sepanjang hari yang Tuhan izinkan kita lalui? Mencari wajah Tuhan serta pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus akan mengubah cara pandang kita tentang doa, tentang ujian, sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam kehidupan kita yang saat ini semakin sulit dan tidak menentu. Di tengah gejolak dunia, gejolak kondisi Indonesia saat ini, kita akan terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu ada masanya dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh petugas, namun kita akan sambut dengan pujian sujud di altarnya. Terasa berat,
Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah sumber kehidupan kami, sumber kebenaran dan kebaikan yang boleh kami bersandar dalam segala hal, karena Engkau sanggup dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan. Meskipun kadang kami orang-orang, anak-anak-Mu, anak Tuhan, merasa bahwa Tuhan jauh, tetapi Engkau selalu melihat kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Tuhan, kami pada pagi hari ini bersatu hati untuk memanjatkan syafaat kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami. Engkau tahu apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Terlebih Tuhan, buat kami peka dengan suara-Mu. Jangan buat kami lebih baik, merasa lebih benar, dan merasa paling karena kami akan menjadi sombong dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Ajar kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menegur bangsa kami lewat cara-Mu, jalan apapun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan juga yang mau semakin memperlengkapi, karena juga banyak anak-anak Tuhan yang duduk dalam kepemerintahan negara kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tuntun dan beri hikmat kepada mereka. Mereka tidak terbawa arus, mereka tidak terbawa dengan kehidupan politik yang mungkin dunia ini benar, tetapi di hadapan-Mu tidak benar dan tidak baik. Mungkin saatnya anak-anak-Mu ini boleh berbicara dan menjadi terang dan garam, dan menjadi sesuatu yang berbeda di antara orang-orang lain yang duduk dalam kepemerintahan. Ajar kami Tuhan, berkati kami. Tuhan memberikan bencana, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Sesuatu yang baik pasti akan terjadi pada bangsa ini. Mungkin saatnya mereka boleh ditegur dengan cara Tuhan. Kalau lembut, kalau pelan, mungkin mereka tidak mendengar, tetapi dengan keras, dengan cambuk apapun, mereka menjadi sadar dan mengerti. Inilah bangsa kami Tuhan, inilah bangsa Indonesia. Biarlah kami juga yang menjadi warga negara ini Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh memahami dan mengerti dan menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Anak-anak Tuhan boleh ikut ambil bagian, ikut andil dalam kepemimpinan dalam bangsa ini Tuhan. Kami tidak hanya bisa melihat menjadi orang-orang yang hanya mau berpendapat tetapi tidak mau melakukan apapun juga. Tolong kami Tuhan, perlengkapi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami khususnya di tempat ini. Banyak hal yang menjadi pergumulan gereja kami. Kami berdoa untuk kepanitiaan pemilihan penatua dan diaken. Engkau sendiri Tuhan yang memilih anak-anak-Mu. Siapa Engkau yang memilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan lewat tempat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tuntun dan sertai.
dari proses pemilihan tahap 1, kedua, dan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan Natal. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan baik dana dan apapun yang kami butuhkan. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan emeritasi hamba Tuhan di tempat ini. Banyak hal yang harus kami persiapkan, tetapi Tuhan sendiri yang akan mencukupkan semuanya. Tuhan sendiri yang akan memberikan semuanya itu baik pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung serbaguna, ruang sekolah minggu dan sebagainya Tuhan. Tuhan, itulah kerinduan kami. Itulah apa yang kami rencanakan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk majelis. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk pengelolaan baik kinerja, keuangan, dan apapun juga Tuhan, karena mereka Engkau yang memilih. Berilah mereka sukacita, berilah mereka sesuatu yang luar biasa, dan mereka boleh merasakan bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada pada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menilik keberadaan mereka. Yang sakit, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberi kesembuhan karena mereka membutuhkan kesembuhan itu. Yang mungkin dalam perekonomian, mungkin mereka membutuhkan sesuatu dalam kehidupannya, tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ataupun apapun itu juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini, dan yang mungkin ada pergumulan di tempat kerjanya, mungkin keirian rekan kerja ataupun apapun itu juga Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak Tuhan ini untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dan tetap berjalan menurut kehendak dan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk TK Esther. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempercayakan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sertai guru, gedung sekolah, atau apapun juga untuk menjadi saluran berkat. Biarlah boleh mencetak anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh semakin mengerti, bukan hanya pandai, bukan hanya pintar, tetapi mereka juga takut akan Tuhan dan mempunyai karakter Kristus yang luar biasa, sehingga untuk ke jenjang selanjutnya mereka senantiasa tercipta suatu anak-anak yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, baik yang main musik, semua yang bertugas. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang urapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka pujikan, menjadi berkat bagi semua yang hadir dalam tempat ini. Terlebih firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat dan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami ketika kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa-doa kami Tuhan, inilah syafaat kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan, biarlah Engkau sendiri yang mengkuduskan, dan hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami mau serahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Guritno. Namun sebelumnya kita akan sambut dengan pujian. Yesus kau kebenaran, karena hanya di dalam Yesuslah ada kebenaran, karena Dia adalah sang kebenaran itu. Kita akan diubahkan setiap hari, waktu demi waktu, melalui kebenaran firman-Nya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
mengajak mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasa syukur kami kepada Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, membuka hati kami, bila firman-Mu yang beranugerah itu turun dan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami. Untuk hamba-Mu, biarlah Tuhan tuntun hamba-Mu juga bisa menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Jamah dan lawat setiap kami. Kami membutuhkan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat, semangat, tetap konsentrasi ya Bapak Ibu. Sekalipun situasi keadaan kita lihat di media seperti itu, tapi saya mengharap Bapak Ibu tetap konsentrasi sehingga firman Tuhan benar-benar tertanam, benar-benar menjadi berkat bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya, kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selama bulan Agustus ini kita banyak mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan kemerdekaan. Merdeka itu apa sih Bapak Ibu? Bebas, ya. Pengertian yang sederhana, merdeka itu bebas. Tapi merdeka itu juga punya hakikat Bapak Ibu. Hakikatnya apa? Berubah. Kalau sebuah negara sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan, tapi kalau negara itu tidak berubah, ya itu mungkin belum merdeka Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita. Kita ini sudah dimerdekakan, dibebaskan dari apa? Dari kuasa dosa, dari hukuman akibat dosa yang kita lakukan. Kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Itu berarti apa? Hidup kita juga harus berubah Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak berubah, dulu sebelum kita dimerdekakan, dengan sekarang kita sudah dimerdekakan, tetap tidak berubah, bisa jadi kita belum merdeka Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengalami perubahan. Pertanyaannya adalah, perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus? Apa yang berubah dalam diri kita secara signifikan ketika kita percaya kepada Kristus? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu betul-betul mengalami pertobatan? Ya sulit Bapak Ibu. Orang itu bertobat atau tidak sulit. Tahun sekitar 1965, 1966
G30 PKI, banyak orang menjadi Kristen, tapi tidak lewat pertobatan. Tidak. Karena mereka menjadi Kristen karena desakan Bapak Ibu, karena takut. Karena setiap orang harus memiliki agama. Kalau orang tidak memiliki agama dianggap sebagai komunis, dan itu sebuah ancaman bagi dirinya sendiri. Makanya dia menjadi orang Kristen, tapi tidak lewat pertobatan, tidak lewat kelahiran baru. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah perubahan hidup. Tadi kita sudah baca dalam Filipi pasal 3. Nah, Filipi pasal 3 ini Paulus sedang berhadapan dengan jemaat Filipi yang menghadapi masalah yang sangat serius, di mana ada ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus. Memang sebagian jemaat Filipi itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Lah, pada saat Rasul Paulus melakukan pelayanan yang pertama kali di provinsi Makedonia, dia mengunjungi sebuah kota yang disebut dengan Filipi. Di kota Filipi itu dia masuk dalam sebuah rumah ibadat orang Yahudi yang disebut dengan sinagoge Bapak Ibu, dan di situ dia diterima dengan baik. Lalu dia mulai memberitakan Injil yang datang daripada Yesus Kristus tentang keselamatan. Dari pemberitaan Injil ini Roh Kudus bekerja luar biasa, dan akhirnya ada beberapa orang Yahudi yang ada di dalam rumah ibadat itu menjadi percaya. Tapi cuma sebagian Bapak Ibu, sebagian belum. Lah, orang yang percaya ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 16, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Disebutkan namanya hanya beberapa orang. Yang pertama ada seorang yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu tua. Dia percaya, dia menyerahkan dirinya, lalu dia membawa keluarganya untuk dibaptis oleh Rasul Paulus. Lalu ada juga di sini ditulis seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Roh tenung itu kalau sekarang apa? Paranormal ya, dukun gitu. Jadi dukun ternyata dari dulu sudah ada Bapak Ibu ya. Bahkan pada zaman Saul sudah ada. Ya, di mana dia datang kepada roh peramal, roh apa? Orang yang memiliki jambi-jambi di dalam Alkitab untuk memanggil roh daripada Samuel yang sudah mati. Ya, ternyata sudah ada. Lah, orang atau perempuan yang memiliki roh tenung ini yang berhubungan dengan kuasa kegelapan pastinya, dia ternyata bisa membuat orang menjadi kaya raya. Dan banyak orang datang kepada perempuan ini hanya untuk minta kekayaan. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita ke gereja, kita mengikut Kristus juga ingin kaya raya Bapak Ibu. Itu sama ubahnya kita, tidak ubahnya kita menjadikan Tuhan itu seperti tadi, perempuan tadi. Lah, kita sudah merdeka, kita datang ke gereja, bagaimana aku bisa menjadi kaya raya? Bukan berarti kaya raya tidak boleh Bapak Ibu. Kalau itu menjadi tujuan utama, itu sesuatu yang salah. Karena firman Tuhan tidak pernah ngajar kepada kita, kalau kamu jadi Kristen, kamu dijamin hidupmu kaya raya. Enggak. Allah tidak pernah menjanjikan seperti itu di dalam Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu diprovokasi oleh sebagian jemaat yang belum percaya kepada Kristus. Lah, orang-orang atau orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus, mereka mengatakan apa? Kita ini adalah bangsa Yahudi. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan, bukan bangsa yang lain. Ya. Kita ini bangsa Yahudi yang luar biasa. Allah pilih kita, bangsa Yahudi. Kita bangsa Yahudi, kita memegang budaya atau adat orang Yahudi. Mereka mengatakan kita akan disunat pada hari yang ke-8.
kita taat kepada budaya. Lalu mereka juga mengatakan, kita sebagai orang Yahudi, kita itu melakukan hukum Taurat. Gitu. Tidak ada bangsa lain yang melakukan hukum Taurat, tapi kita bangsa Yahudi, kita melakukan hukum Taurat. Kenapa kita melakukan itu semua? Lalu orang-orang yang belum percaya mengatakan supaya kita mendapatkan keselamatan. Gitu. Apakah benar demikian? Apakah gara-gara orang bersunat, apakah gara-gara orang melakukan hukum Taurat, lalu orang percaya bahwa aku pasti selamat? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Lalu Paulus dalam pasal 3 tadi memberikan sanggahan. Dia berkata, hati-hati loh. Ini adalah pengajar-pengajar yang sesat. Lalu Paulus cerita tentang dirinya. Kalau memang benar, gara-gara sunat, gara-gara orang melakukan hukum Taurat, aku orang yang pertama kali yang akan selamat. Lalu Paulus melanjutkan dalam ayat 4 sampai 6. Aku ini orang Yahudi dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku bangsawan. Lah orang bangga kalau menjadi suku Benyamin. Ya, Bapak Ibu tahu raja yang pertama bangsa Israel siapa? Saul. Itu dari suku apa? Benyamin. Di dalam Alkitab selain 12 suku, ada 2 suku yang dihormati. Pertama suku Lewi, karena melahirkan banyak imam besar. Yang kedua adalah suku Benyamin. Ini suku bangsawan yang banyak melahirkan raja-raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu Paulus juga mengatakan, aku ini juga memegang budaya orang Yahudi. Aku juga disunat pada hari yang ke-8, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitab. Aku juga golongan orang Farisi, dia katakan. Aku ini taat kepada agama, aku taat kepada hukum Taurat, aku taat kepada aturan-aturan dan larangan-larangan di luar hukum Taurat. Ternyata di luar hukum Taurat ini masih ada larangan-larangan, masih ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh orang Yahudi. Misalnya Bapak Ibu, makan belum cuci tangan, wah itu jadi masalah Bapak Ibu. Makanya ketika murid Tuhan Yesus mau makan, orang Farisi melihat belum cuci tangan, mengkritik luar biasa. Lalu berbuat sesuatu pada hari Sabat, memang ditegaskan tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi ketika ada orang sakit, ada orang menderita dan mau mati, ada orang kelaparan, ada orang membantu di situ, dikritik habis-habisan. Lalu sampai Yesus mengatakan, hari Sabat itu untuk manusia loh, bukan manusia untuk hari Sabat gitu. Masakan menolong orang yang hampir mati itu tidak diperbolehkan di hari Sabat. Apakah kita akan menutup mata ketika ada orang menderita? Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak larangan-larangan, banyak aturan-aturan. Nah, di zaman sekarang ini kira-kira masih ada enggak gereja yang memberikan larangan-larangan, aturan-aturan di luar firman Tuhan? Mungkin masih ada Bapak Ibu. Ada gereja yang melarang jemaatnya tidak boleh baca koran. Ada gereja yang melarang jemaatnya tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh nonton TV, tidak boleh lihat HP atau pegang HP. Jadi setiap hari yang mereka baca adalah Alkitab. Lain enggak. Makanya dunia luar mereka tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Karena setiap hari yang dibaca Alkitab kelihatannya baik Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya benar. Makanya kalau orang yang demikian ditanya misalnya, Presiden Republik Indonesia siapa? Mereka jawabnya siapa? Soekarno. Karena tahunya cuma itu. Ada perubahan presiden, pemilu, lewat pemilu, dia tidak pernah tahu. Karena apa? Alkitab terus. Padahal Alkitab sudah menegaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi itu apa? Kemampuan untuk berpikir dan memahami. Jadi semua media yang membuat kita atau menambah kemampuan kita untuk berpikir dan memahami itu sangat dibutuhkan, termasuk pendidikan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada Paulus. Paulus mengatakan seperti ini. Memang aku dulu dari suku Benyamin itu sebuah kebanggaan. Aku sebagai orang Farisi, aku dihormati, itu sebuah keuntungan. Tapi sekarang dia katakan, aku ini berubah. Nah, inilah yang akan kita bahas. Perubahan apa yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Lah sayangnya Bapak Ibu, banyak orang mengkaitkan perubahan itu dengan apa? Perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku. Jadi pertobatan itu identik dengan perubahan tingkah laku, dan itu ternyata tidak semuanya tepat Bapak Ibu. Tidak semuanya tepat. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu terjadi belakangan Bapak Ibu. Belakangan. Lalu apa yang lebih penting yang terjadi dalam kehidupan orang setelah dia percaya kepada Kristus? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan nilai hidup. Yang kedua adalah perubahan tujuan hidup. Melalui perubahan nilai hidup dan perubahan tujuan hidup ini, maka otomatis orang akan mengalami perubahan perilaku, perubahan tingkah laku. Saudara, tadi sudah disinggung Roma 12 ayat 2. Kita harus mengalami pembaruan budi. Pembaruan budi itu apa Bapak Ibu? Pembaruan budi adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Tidak hanya yang dilihat mata, dulu dia tidak pernah baca Alkitab, sekarang baca Alkitab misalnya. Dulu tidak pernah ke gereja, sekarang dia ke gereja. Bukan hanya itu yang dipandang. Tapi perubahan budi adalah perubahan yang terjadi dari dalam setelah dia mengenal Yesus Kristus. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Jadi apa yang berubah dalam diri Paulus? Yang pertama adalah perubahan nilai hidup. Lah perubahan inilah yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, maka kita harus mengalami perubahan yang disebut dengan perubahan sisi nilai-nilai hidup. Ketika kita melihat sesuatu yang sama, dulu dengan sekarang, seharusnya kita melihatnya berbeda. Nilainya itu harus berbeda. Paulus mengatakan seperti ini, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap kerugian. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Tadi saya sudah menyampaikan, Rasul Paulus itu dari suku Benyamin. Itu sebuah kebanggaan. Kalau sekarang ya mungkin darah biru Bapak Ibu. Turunan ningrat, turunan bangsawan. Itu orang memandang lebih terhormat. Itulah Paulus. Tapi dia katakan, sekarang ku anggap sampah. Dulu aku ini orang Farisi yang sangat dihormati, yang kelihatan saleh, yang kelihatan berharga. Orang Farisi, orang melihat orang Farisi, wah luar biasa. Lalu Paulus katakan apa? Sekarang ku anggap sampah. Lalu yang menjadi persoalan adalah apa patokannya? Seseorang itu menganggap sampah atau kebanggaan. Apa patokannya kalau seseorang menganggap itu sebuah kerugian atau ini sebuah keuntungan? Kita lihat ayat 7, 8, dan 9. Di sini ada kata yang muncul dan selalu diulang-ulang di dalam Filipi pasal 3. Perhatikan Bapak Ibu. Mulai ayat 7 Filipi pasal 3. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ada kata yang diulang-ulang, tadi sudah saya tekan waktu saya baca, yaitu Kristus. Patokannya itu Kristus. Paulus menjadikan Kristus itu lebih mulia dari apa yang ada pada dirinya. Oleh karena Kristus dianggap sebagai mulia, pengenalan kepada Kristus itu lebih mulia bagi Paulus, maka apa yang ada pada diri Paulus itu dianggap sampah. Tidak ada artinya apa-apa. Karena bagiku Kristus adalah segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Kristus dan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia, lebih berharga dengan apapun juga yang ada di dalam hidup kita, maka apapun juga yang ada di dalam hidup kita, kita anggap tidak ada artinya apa-apa. Kita anggap sebagai sampah. Tetapi tidak semua orang mengalami perubahan nilai hidup. Misalnya Bapak Ibu, dulu sebelum Kristen kita gila hormat misal, cuman misal. Tapi sekarang masih gila hormat. Berubah enggak? Enggak Bapak Ibu. Dulu yang diutamakan adalah harga diri, tapi sekarang setelah bertobat kita tetap memegang teguh harga diri kita. Kita mengutamakan harga diri. Berubah enggak? Enggak berubah. Dulu sebelum Kristen kita fokus kepada kekayaan. Kita selalu mencari kekayaan dengan bekerja keras luar biasa. Tapi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, fokus kita hanya kepada kekayaan, tidak kepada yang lain. Berubah enggak? Tidak berubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi dengan sebuah pengajaran yang mengajarkan kepada jemaatnya, kalau kita menjadi orang Kristen kita harus menjadi kaya raya. Jadi kalau orang Kristen tidak kaya raya, dikatakan wah pasti ada sesuatu yang salah dalam dirimu, pasti kamu kurang taat, kurang percaya kepada Tuhan. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Tidak. Lalu orang ini mengatakan, pengajar ini mengatakan, kalau kamu menjadi orang Kristen makin lama harus makin kaya raya gitu. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saudara, beri persembahan kepada Allah, maka akan dikembalikan berlipat kali ganda. Semakin besar persembahanmu, semakin kau dibuat oleh Tuhan berkelimpahan di dalam hidupmu. Apakah benar demikian? Enggak Bapak Ibu. Saudara, persembahan itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita sebagai bagian dari gereja ini, banyak kebutuhan dari gereja ini. Lah siapa yang menanggung saudara? Ya Bapak Ibu dan saya gitu. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, kita aplikasikan, kita buktikan lewat pelayanan di tempat ini, lewat persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang tuntutan kita selalu kaya raya, tuntutan kita kaya raya, tuntutan kita adalah berkat, berarti apa? Kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kita tidak sedang membangun relasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan seandainya mau melayani kita dengan transaksi, kita bertransaksi dengan Tuhan, kita mungkin sudah tidak mampu dari dulu Bapak Ibu. Kita mungkin sudah tidak sanggup kalau bertransaksi dengan Tuhan. Misalkan Tuhan bawa salib lalu berkata kepada kita atau bertanya kepada kita, berani bayar harga berapa? Wani piro Bapak Ibu? Sanggup bayar? Tidak mungkin. Salib, korban kematian dan keselamatan Kristus tidak akan pernah mungkin kita bisa bayar kalau kita bertransaksi dengan Allah.
Karena keselamatan itu terjadi lewat korban yang sempurna, lewat darah yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercacat, yang tak ternodai oleh apapun juga. Darah yang mahal, darah yang sempurna. Apakah ada darah manusia yang seperti itu? Tidak ada. Kecuali darah Kristus yang mahal, yang suci, yang tak bercacat celah, yang sempurna, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Makanya keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Emas perak yang kita punya, kita berikan, kita persembahkan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak mungkin. Karena itu bukan hasil usaha kita. Itu dikatakan dalam Alkitab apa? Pemberian Allah. Kenapa diberi? Ya karena kita tidak mampu, saudara. Nek kita mampu kita beli Bapak Ibu. Tapi keselamatan itu karena kita tidak mampu untuk bayar. Kristus yang bayar untuk kita. Kristus yang korbankan dirinya bagi kita. Makanya diberikan kepada kita sebuah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Tapi yang Tuhan mau adalah relasi, hubungan kita dengan Allah. Salah satu tujuan Kristus mati di atas kayu salib adalah supaya hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan Bapak Ibu. Karena akibat dosa orang akan mengalami kematian yang disebut dengan kematian rohani. Rohani kita mati ketika kita berdosa. Roh kita, jiwa kita terputus dengan Allah. Makanya bangsa Israel sampai menangis, Tuhan berbicaralah kepadaku, berfirmanlah kepadaku. Karena mereka tahu ketika Tuhan meninggalkan mereka hubungan terputus, mereka akan jatuh Bapak, semakin dalam dan semakin dalam. Tuhan membangun relasi dengan kita. Sebuah peristiwa yang terjadi ketika Kristus disalib, ditulis di dalam Alkitab, bait Allah itu terjadi, ada tirai yang terbelah. Tirai itu apa Bapak Ibu? Penghalang. Tirai itu sekat, tembok pemisah. Orang tidak akan pernah mungkin bisa masuk ke ruang Maha Kudus karena ada tirai, ada tembok itu. Tapi kematian Kristus itu, tembok itu sudah diruntuhkan, tirai itu sudah terbelah. Kematian Kristus memulihkan relasi hubungan kita dengan Allah. Dan luar biasanya tirai itu terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas Bapak Ibu. Saudara bisa lihat dalam Alkitab. Ini punya maksud bahwa pemulihan hubungan kita dengan Allah itu bisa dimulai dari Kristus Yesus. Kita tidak akan pernah mungkin bisa memulai hubungan kita dengan Allah pada saat kita masih dalam keperdosaan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itulah yang pertama, kita akan mengalami perubahan nilai hidup. Kalau kita melihat sesuatu dulu dengan sekarang, seharusnya itu menjadi berbeda. Bapak Ibu, sekarang yang kita banggakan bukan apa yang ada pada kita, bukan dulu yang kita miliki. Yang kita banggakan sekarang adalah Kristus Yesus yang jauh lebih mulia dari segala sesuatu yang ada. Karena lewat Yesus Kristus itulah kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berharga. Dari lumpur dosa kita masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Tuhan ubahkan hidup kita dengan darah yang sangat mahal. Hidup saudara dan saya itu sangat mahal Bapak Ibu. Dulu kita ini seperti debu, sekarang kita menjadi biji mata Allah. Apa enggak luar biasa? Nilai kita bertambah Bapak Ibu. Kita dulu sebagai kain lara itu gombal Bapak Ibu. Lap yang sudah kotor yang enggak mungkin bisa dicuci. Nah kebetulan saya ada bengkel Bapak Ibu. Bengkel itu selalu minta gombal ya. Minta gombal pada istri saya. Diambilkan pakaian-pakaian yang dulu sudah tidak terpakai, dipotong-potong Bapak Ibu. Saudara, gombal yang sudah tidak terpakai itu dibuang oleh bengkel saya ke dalam tong sampah Bapak Ibu. Tapi Kristus ternyata peduli kepada kita yang gombal itu Bapak Ibu.
Ya. Yang gombal yang sudah kotor, yang tidak mungkin secara manusia dibersihkan dan dibuang di tong sampah, ternyata Tuhan menyucikan hidup kita lewat darahnya. Apa tidak luar biasa? Menyucikan itu kata dasarnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Menyucikan itu kata dasarnya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Cuci Bapak Ibu. Ya. Kita orang berdosa yang kotor, tapi darah Kristus itu sanggup mencuci hidup kita, sehingga kita kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi perubahan yang pertama adalah perubahan nilai hidup. Lalu yang kedua dengan cepat, perubahan yang kedua adalah perubahan tujuan hidup. Jadi yang berubah bukan nilai hidup kita yang berubah, tapi tujuan hidup kita setelah menjadi anak-anak Tuhan itu harus berubah. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 sekalian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ayat 10 ini kalau Bapak Ibu teliti itu menegaskan tujuan hidup Paulus ketika setelah dia menerima Kristus di dalam hidupnya. Dan ini menjadi tujuan kita juga Bapak Ibu. Paulus mengatakan apa? Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ku kehendaki itu apa? Yang ku ingini. Dan ini berbicara tentang apa? Tujuan hidup Paulus. Tujuan hidupku adalah aku mengenal Dia. Bapak Ibu, tujuan hidup kita kira-kira apa Bapak Ibu? Tujuan hidup kita apa? Apakah kita seperti Paulus? Tujuan hidup kita adalah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Mengenal Kristus adalah sebuah proses yang kita lakukan sampai kita mati. Mengenal Kristus selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus bangun pengenalan kita kepada Kristus, Bapak Ibu. Ya, mengenal Kristus tidak ya nek dong kumat setia, kadang-kadang enggak. Banyak cara memang yang dilakukan kita bisa mengenal Kristus dalam hidup kita. Lewat ibadah, lewat acara-acara yang diadakan oleh gereja. Ya. Lalu lewat firman Tuhan, lewat doa kita, lewat baca Alkitab. Kita semakin dibuat lebih mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu Galatia 4 ayat 9 mengatakan lebih keras lagi. Kita mengenal Kristus itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu dikenal Kristus. Jangan bangga kita mengenal Kristus. Sekalipun itu sebuah proses yang kita lakukan. Jangan sampai dalam pengenalan kita kepada Kristus tidak diimbangi dengan iman dan ketaatan kita kepada Kristus. Pada akhirnya apa? Kristus berkata, loh aku tidak kenal kamu. Ya, kita mengatakan banyak orang berseru-seru pada akhir zaman. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku membuat mujizat demi namamu. Lalu Kristus katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Pergi kamu dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan. Membangun pengenalan kita pada Kristus itu baik. Tapi harus disertai dengan ketaatan kita kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Saudara, banyak orang bertobat tapi mungkin tidak punya tujuan hidup. Bertobat, nikmati keselamatan, tapi tujuan hidupnya itu tidak ada. Tidak ada. Kita malas ke ibadah, kita malas dalam setiap kegiatan yang ada di gereja. Ya sudah, nikmati saja keselamatan itu, jalani saja tanpa kita memiliki tujuan hidup kita. Kenapa Tuhan selamatkan saya?
Lah bagaimana kita bisa membawa seseorang kepada Kristus kalau kita sendiri tidak punya tujuan, Bapak Ibu? Bayangkan kita menggandeng seseorang, tapi kita tidak punya tujuan hidup. Orang ini akan kita bawa kemana, Bapak Ibu? Jangan-jangan malah diajak menggelandang, Bapak Ibu. Karena kita tidak punya tujuan hidup gitu. Makanya untuk bisa membawa orang itu percaya kepada Kristus, ya pun kita harus punya tujuan hidup dulu. Selama kita tidak punya tujuan hidup, sampai kapanpun ketika kita memegang seseorang, kita bingung orang ini akan kita bawa kemana. Karena kita sendiri tidak punya tujuan, Bapak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, atau orang punya tujuan hidup, tapi tujuannya tidak berubah. Bisa jadi sebelum percaya kepada Kristus, dia inginnya sukses, inginnya dihormati, inginnya kaya raya. Tapi setelah dia terima Kristus, podo wae, tidak pernah berubah. Tetap ingin sukses, ingin kaya raya, ingin dihormati. Apakah salah? Sukses dan kaya raya? Tidak salah, Bapak Ibu. Yang salah itu tujuannya, Bapak Ibu. Tidak salah. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, kita sukses dalam keluarga, sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, tidak salah. Tujuannya itu loh, Bapak Ibu. Kalau tujuannya bukan untuk mengenal Kristus, lah buat apa? Karena bisa jadi pekerjaan kesuksesan itu bisa membuat seseorang justru jauh daripada Allah. Tidak punya pengenalan akan Kristus, hidupnya tidak berubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nasihat bagi anak-anak muda di tempat ini. Ya. Kalau anak muda di sini suatu saat punya teman, punya pacar, pastikan teman atau pacar itu bisa membawa kita lebih mengenal Kristus. Kalau seandainya kita punya pacar justru membuat kita jauh dari Kristus, nah buat apa gitu? Pada akhirnya kita tinggalkan Yesus, kita jual Yesus gara-gara teman, nah buat apa gitu? Tapi kalau kita punya teman bisa membawa kita kepada tujuan hidup kita, aku harus mengenal Kristus, lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Kristus. Itulah yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan kita, tapi gunakan hidupmu untuk menggenapi tujuan Tuhan. Kalau sebelum kita percaya kepada Kristus, pikiran kita duniawi, berarti kita menjadikan Kristus itu untuk memenuhi tujuan kita. Tapi berbeda. Kalau kita berubah dalam hidup kita, tujuan kita adalah memuliakan dan mengenal Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan menggunakan hidup kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mengenal Kristus itu bukan kuasa kebangkitannya saja. Alkitab katakan yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Lah banyak orang senang, Bapak Ibu. Hidup mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya, kemenangan, sukacita, senang terus. Ternyata Alkitab katakan tidak berhenti sampai di situ. Kenali Kristus lewat segala keberadaanmu, persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ingat Bapak Ibu, kebangkitan itu terjadi lewat apa? Lewat penderitaan dan kematian. Harus lewat itu. Tidak bisa orang dikatakan bangkit, tapi ternyata dia belum pernah mati, saudara. Tapi Kristus dikatakan bangkit karena dia pernah menderita dan mati. Lah kita harus menjalin persekutuan dengan penderitaannya itu. Artinya apa? Nek kita mengikut Tuhan, jangan seneng tok. Kita mengenal Tuhan, jangan pada saat kita senang tok, pada saat kita diberkati. Tapi mengikut Tuhan dalam situasi,
dan keadaan apapun juga, saudara. Mengikut Tuhan, mengenal Tuhan lewat penderitaannya. Nah, kita lihat penderitaan Kristus itu luar biasa. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan Kristus. Dari dia lahir, Bapak Ibu, itu sudah menderita. Dibawa orang tuanya Yusuf dan Maria lari ke Mesir, diungsikan ke Mesir, lalu kembali ke tempat asalnya dan mau dibunuh oleh Herodes. Itu sebuah penderitaan loh Bapak Ibu. Setelah dia melayani, dia melakukan sesuatu yang baik. Dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malahan ditolak Bapak Ibu. Malahan dihujat, dilempari dengan batu. Apakah ini tidak menyakitkan Bapak Ibu? Kalau orang menuai sesuatu yang tidak enak karena kejahatan yang dia lakukan, kita katakan apa? Ya lumrah. Ya lumrah, wong kamu jahat kok. Akibatnya kamu juga seperti itu. Tapi Kristus tidak pernah berbuat kejahatan. Dia lakukan untuk memenuhi panggilan atau tugas daripada Allahnya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk memperbaiki hidup manusia. Tapi ketika dia lakukan itu dengan sepenuh hati, tanpa tujuan yang lain, dengan sepenuh hati, malah ditolak, dilempari batu. Apakah ini tidak menyakitkan Bapak Ibu? Menyakitkan sekali. Di Taman Getsemani, bagaimana dia berkata, aku seperti mau mati rasanya. Pernah Bapak Ibu menderita seperti mau mati rasanya? Kan belum pernah Bapak Ibu. Tapi itulah Kristus. Penderitaannya luar biasa. Karena dia yang sempurna, yang tidak berdosa, justru dia harus menanggung dosa manusia. Dia yang menanggung segala hukuman dosa kita, menjadi kutuk di atas kayu salib. Kenapa kita tidak memuliakan Tuhan yang seperti itu? Dia mengasihi kita, bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan setelah kita bertobat, tapi ketika kita masih dalam keberdosaan kita, dia sudah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tidak ada penderitaan yang berat seperti yang dihadapi oleh Yesus. Ketika dia ditangkap, Bapak Ibu pernah baca enggak dalam Alkitab? Matanya ditutup Bapak Ibu. Lalu ada orang menampar dia, memukul dia. Lalu orang yang memukul dan menampar Kristus tanya, coba terka, siapa yang memukul kamu? Kurang ajar enggak Bapak Ibu? Kurang ajar itu. Bagaimanapun juga, Kristus sebagai manusia matanya ditutup, lalu ditampar, dipukul. Dia tidak pernah tahu siapa yang memukul dia. Tapi sebuah pertanyaan diajukan, coba kamu terka, siapa yang memukul kamu? Itu sebuah penderitaan yang begitu berat. Bahkan dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kebutuhan, murid-murid berbondong-bondong mengikut Kristus. Tapi ketika Kristus itu menderita, ditinggal. Dia menghadapi seorang diri. Bahkan disalib, sudah perhatikan dalam Alkitab, jubah Yesus itu dilepaskan, ditelanjangi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempermalukan Kristus. Sudah menderita, dipermalukan. Tidak ada penderitaan yang kita alami dalam hidup kita yang lebih berat dari penderitaan Kristus. Kalau kita mengenal Kristus lewat penderitaan kita, lewat masalah yang kita hadapi, ingat, Kristus sudah mengalami hal yang seperti itu, bahkan lebih berat yang kita alami. Ketika kita menderita, ketika kita sedang ada masalah, biasanya orang yang minta kepada Tuhan itu apa sih? Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan masalah dan penderitaanku. Ya tidak salah Bapak Ibu. Tapi setiap kali kita punya masalah, kita punya penderitaan, kita minta Tuhan lepaskan masalahku. Ketika kita punya masalah lagi, pasti doa kita juga seperti itu. Karena apa?
kita merasa lemah, tidak berdaya. Ya. Terus kita akan jadi orang yang lemah gitu. Tapi kalau kita sedang menderita punya masalah, kita minta Tuhan beri kekuatan kepadaku supaya aku bisa melewati itu semua. Setiap kali kita punya masalah, kita minta kekuatan Tuhan. Akhirnya apa? Kita jadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang terbiasa untuk menderita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam pengenalan kita kepada Kristus, ketika kita menderita, jangan larut dalam penderitaan. Jangan sampai penderitaan itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai. Karena kita tahu Roh Kudus yang merupakan kekuatan Allah, sebuah kuasa yang tak terbatas, itu ada di dalam diri kita. Saudara mampu menghadapi hidup ini sampai dengan hari ini. Apakah itu gara-gara kita? Tidak. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan, mengenal Kristus, biarlah itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita mengenal Kristus, maka segala sesuatu yang menjadi penghalang pengenalan kita kepada Kristus, maka kita anggap tidak ada. Lah buat apa saya katakan? Kita punya segala sesuatu, tapi suatu saat Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Karena hidup kita tidak pernah membangun pengenalan yang baik kepada Kristus. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Cerita tentang Alkitab. Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Sakeus. Siapa Sakeus, Bapak Ibu? Pemungut cukai. Nah, zaman dulu pemungut cukai itu dihindari banyak orang. Dianggap orang berdosa, dianggap orang yang melakukan pemerasan, yang kerjasama dengan pengusaha tentang pajak dan lain sebagainya. Pemungut cukai itu tidak disukai oleh banyak orang. Tapi mengapa Sakeus tetap berprofesi sebagai pemungut cukai? Ya ini, gara-gara uangnya banyak, Bapak. Makanya dihujat bagaimanapun juga, sebelum dia kenal Kristus, dia tetap melakukan profesi sebagai pemungut cukai. Karena apa? Kekayaan. Tapi setelah dia ketemu dengan Kristus, apa yang dia lakukan? Dia ngomong gini kepada Tuhan Yesus, apa yang kupunya, hartaku, setengahnya akan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang-orang yang dulu kuperas pada saat aku menjabat, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, apakah Kristus yang menyuruh dia seperti itu? Enggak. Alkitab tidak menuliskan seperti itu. Apakah Kristus berkata kepada Sakeus, Sakeus, kamu sudah mengenal aku, sekarang jual hartamu karena kamu sudah mengenal aku? Enggak juga, Bapak. Tapi dia lakukan itu karena dia sekali lagi punya tujuan hidup. Setelah dia kenal Kristus di dalam hidupnya, tujuan hidupku adalah membangun pengenalanku kepada Kristus, karena Kristus itu lebih mulia dari segala apa yang ada. Saudara, jadi ada 2 hal kita harus mengalami dalam hidup ini. Yang pertama adalah perubahan nilai hidup. Kita melihat sesuatu yang dulu dengan sekarang berbeda. Apa yang dulu kita anggap sebagai kebanggaan, ya sekarang setelah kita diselamatkan, nilai hidup kita berubah. Aku anggap sebagai sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, tapi sekarang setelah aku terima Kristus, nilai hidupku berubah. Apa yang menjadi keuntungan, ternyata sekarang ku anggap kerugian. Karena apa? Kristus itu lebih mulia di dalam hidupku. Yang kedua, perubahan tujuan hidup. Tuhan selamatkan kita untuk apa? Untuk membangun relasi kita dengan Tuhan.
kenali Tuhan dalam hidup sampai akhir kehidupan kita. Iring Tuhan, layani Tuhan, setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bila ini akan menjadikan hidup kami semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Mu, setia kepada bait-Mu, setia kepada pekerjaan-Mu, dan setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena nama Tuhan ingin kami permuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati segenap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, ada kesegaran rohani yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Agus Guritno dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga serta pekerjaannya. Amin. Pagi ini dalam rasa syukur kita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa yang senantiasa memelihara kita akan memberikan rasa syukur kita lewat persembahan. Ada 2 kantong hitam untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kantong hijau untuk TK Ester, pelayanan di TK Ester. Nats Alkitab yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Petugas kami. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena kami diingatkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang luar biasa yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami dibarui hari lepas hari menjadi serupa dengan Tuhan, agar kami dikenal Tuhan pada waktunya nanti. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami, karena kami diberkati akan kebenaran firman Tuhan, kami pun ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan, limpahkan kepada kami lewat pekerjaan kami sepanjang pekan ini. Kami ingin mempersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menguduskan dan menyucikannya, sehingga menjadi harum, menjadi berkenan di hadapan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan dan sucikan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati untuk pengelola yang Tuhan percayakan di dalam pengelolaan keuangan ini. Tuhan terus tambahkan hikmat sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami yang kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup bagi kehidupan kami. Haleluya, amin.
akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin sedikit cerita. Tadi saya tersentuh dengan firman yang disampaikan oleh Pak Agus, dan itu seringkali suami saya ini persis apa yang dikatakan Pak Agus. Dan dimulai dari 2021 sampai 2024 kami bergulat dengan kesehatan kami bergulat dengan keadaan kami yang tidak pernah berhenti, keluar masuk rumah sakit. Dan saya melihat di depan mata saya ketika 2021 Mas Esti kena serangan jantung, dan saya melihat orang dalam sakaratul maut. Di depan mata saya sering lihatnya tuh di sinetron, tapi ketika Mas Esti mengalami sendiri, saya benar-benar sudah tidak ada harapan. Dan berganti tahun sampai 3 tahun kami berturut-turut mengalami itu. Bahkan ketika saya di rumah sakit, ketika pengambilan sampel darah karena ada pemeriksaan untuk penyakit dalam, itu sampai 9 kali belum dapat. Sampai dosa saya ini apa Tuhan? Intimidasi si jahat itu seperti tadi Pak Agus katakan tadi, dosa-dosa yang mengintimidasi kita. Sampai saya bilang, dosa saya ini apa Tuhan? Dosa suami saya apa? Dosa orang tua saya apa? Dosa keluarga saya apa? Tapi saya diingatkan bahwa dosa itu telah ditebus oleh Kristus. Jadi jangan kamu bertanya, dosa saya ini apa sampai seperti ini, dosa saya ini apa sampai seperti ini. Dan suntikan yang ke-10, pengambilan yang ke-10, akhirnya darah itu bisa diambil. Sudah sakit semua, badan saya sudah sakit, jarum di mana-mana, dan saya sudah pasrah. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan beri kesempatan saya. Dan ketika kemarin kami ngomong-ngomong sama Mas Esti bilang, kita ini sedang diuji, kamu maunya yang baik saja. Dah apa gunanya kamu mau ikut Kristus kalau kamu maunya yang baik saja? Apa gunanya kamu kamu ingin mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu kalau kamu inginnya enak-enak saja? Demikianlah Ibu, Bapak Ibu, kita mengikut Kristus bukan karena kita mencari kenyamanan, kita mencari kekayaan, kita mencari senang, tetapi kita ikut Kristus, ikut merasakan penderitaannya. Kalau kita di dalam penderitaannya kita tidak kuat, tetapi ikut merasakan, dan itu yang akan menguatkan kita dalam situasi kondisi apapun. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah apa yang kita dengarkan firman Tuhan tadi akan mengubah hidup kita, cara pandang kita di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Sejak ku terima Yesus.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara Thomas Karisma yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati anakmu yang masih muda. Terus Tuhan tambah-tambahkan pengalaman hidup ketika percaya dan beriman kepada Kristus. Tuhan yang mereka-rekakan, memberkati di masa mudanya, sehingga anakmu sungguh boleh mengalami kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Pakai anakmu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami percaya masa depan anakmu ada di dalam Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu sehingga setiap kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan yang akan mengiringi sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.